Film diawali dengan seorang pria bernama Kip Raines yang merupakan seorang pencuri yang sedang bekerja sama dengan para krunya untuk mencuri 50 buah mobil yang sangat mahal untuk seorang pria bernama Raymond Calitri, yaitu seorang bos gangster Inggris yang berada di Long Beach, California. Setelah mencuri sebuah mobil dari sebuah showroom, Kip dengan agulnya mengajak mobil lain untuk balapan. Setelah balapan, Kip kembali ke gudang milik krunya. Tapi secara tidak sadar, ia telah dibuntuti oleh polisi sampai ke gudang. Hal ini membuat para pencuri terpaksa harus melarikan diri. Nah, susah banget nyebutnya. Detektif Castlebeck dan Dreykov menyita 13 mobil curian dari gudang tersebut. Nah, 3 di antaranya adalah mobil Mercedes. Lalu, kedua detektif itu pun mulai melakukan penyelidikan. Lalu, seorang pria bernama Atlee Jackson yang merupakan rekan Calitri menghubungi kakaknya Kip, yaitu Randall Maphis Raines, yaitu mantan pencuri mobil yang terkenal namun sekarang sudah tobat karena mendapat hidayah ketika sedang menonton film ajab di Indosiar. For your information nih, Memphis ini sudah pergi meninggalkan kota tempat tinggalnya selama 6 tahun dan menjalani hidup yang baru. Nah, setelah bertemu dengan Atlee Jackson, ia dibawa untuk bertemu dengan Calitri yang telah menculik adiknya, yaitu Kip. Lalu, Calitri memerintahkan kepada Memphis untuk mencuri 50 mobil yang sangat mahal hanya dalam waktu 72 jam atau 3 hari. Dan kalau dia tidak mau atau gagal, maka Calitri akan membunuh adiknya dengan penghancur mobil. Calitri juga memperingatkan Memphis bahwa kalau mobilnya tidak datang tepat waktu, maka adiknya akan tetap dibunuh. Dengan sangat kesal, Memphis pun menyetujui hal tersebut. Memphis kemudian pergi ke kota asalnya dan mengunjungi mentor lamanya, yaitu Otto Halliwell. Mereka mencoba mengumpulkan kru pencuri mobil mereka yang lama, yaitu Donnie yang sekarang menjadi instruktur mengemudi, Spink yang sekarang menjadi tukang otopsi mayat, dan Sarah Sway yang sekarang menjadi seorang mekanik sekaligus seorang bartender. Walaupun sedikit sulit, tapi para kru setuju untuk membantu Memphis. Kru adiknya pun membantu dengan sukarela. Lalu Memphis dan krunya melacak 50 mobil dan membuat daftarnya di dinding dengan menggunakan cat yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan lampu ultraviolet. Mereka juga memberikan masing-masing mobil kode, yaitu nama wanita, kayak Maimunah, Eis, Asep, dan lain-lain. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Memphis berniat untuk mencuri mobil Ford Shelby tahun 67 yang dijuluki Eleanor. Nah, Eleanor ini adalah mobil incarannya sejak dahulu, tapi selalu gagal di setiap percobaannya. Karena merasa mobil ini spesial, Memphis menjadikan mobil ini di urutan terakhir untuk dicuri. Oke, lanjut. Berupaya untuk mengirimkan mobil curian sebelum polisi menemukan kejanggalan, Memphis dan krunya berencana untuk mencuri 50 mobil hanya dalam satu malam. Para kru pun mulai berpencar dan mencuri mobil satu persatu. Saat sedang mengawasi mobil yang ingin dicuri, Memphis dan Kip nyaris dibunuh oleh geng pencuri mobil saingannya. Untungnya, dengan cerdas mereka bisa mengelabui geng tersebut. Besoknya, Castlebeck dan Dreykov mendengar kabar dari polisi lain bahwa Memphis telah kembali ke kota tempat asalnya. Dan karena itu, Castlebeck mulai mencurigai Memphis. Itu dikarenakan dahulu Castlebeck lah yang selalu mengurusi kasus pencurian mobil yang dilakukan oleh Memphis. Nah, saat bertemu, Memphis mengatakan kepada Castlebeck bahwa ia kembali karena ada urusan keluarga. Walaupun begitu, Castlebeck masih mencurigainya. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, para detektif ini mengetahui bahwa Kip telah menyuap salah seorang karyawan dealer Mercedes untuk memesan kunci cadangan. Ini membuat para detektif mulai mengawasi mobil-mobil Mercedes yang ada di kota. Salah seorang anggota kru milik Kip secara ceroboh mencuri mobil Cadillac yang tidak ada di dalam daftar dan menaruhnya di markas. Hal ini pun membuat Memphis dan kru lainnya marah kepadanya. Di sini para kru juga menemukan heroin yang disimpan di dalam bagasi mobil tersebut. Sialnya, saat mereka hendak membuang heroin tersebut, tiba-tiba Castlebeck datang ke markas mereka. Tapi untungnya, para kru berhasil mengalihkan perhatiannya dan membuang heroin tersebut. Castlebeck pun pergi dan secara diam-diam dia mengetahui bahwa Memphis dan krunya hendak mencuri mobil di malam hari. Malamnya, para kru mulai ngebangsat mobil. Mereka mulai mencuri mobil dengan berbagai cara. Ada yang mencurinya langsung
Dan ada juga yang berpura-pura dulu menjadi supir. Setiap mobil yang mereka curi dikirimkan langsung kepada Eddie Jackson yang ada di dermaga untuk dikirim lagi ke Kalitri. Nah, saat Memphis bersiap menggunakan kunci cadangan untuk mencuri mobil Mercedes, Memphis melihat bahwa Castlebeck dan Dreykov mengawasi dirinya dari jauh. Jadi, Memphis pun kabur. Ia kemudian memberitahukan kepada Donnie yang hendak mencuri mobil Mercedes juga untuk pergi dari tempat itu, karena para detektif sudah mengawasi mereka. Para kru pun harus mengganti semua rencana mereka, karena masih memiliki 3 kunci cadangan mobil Mercedes yang disita oleh polisi di awal film. Mereka pun pergi ke tempat penyitaan mobil dan berhasil mencuri kembali 3 mobil tersebut. Di sisi lain, Castlebeck dan Dreykov kembali ke gudang tempat para kru. Setelah mengetahui kalau pecahan lampu yang ada di gudang berwarna hitam, dengan pintarnya para detektif menggunakan lampu ultraviolet untuk menyinari gudang. Nah, di sini mereka berhasil menemukan 50 daftar mobil yang ingin dicuri yang ditulis di dinding. Karena terlalu banyak mobil yang harus dilacak, para detektif berfokus kepada mobil Shelby tahun 67 yang diberi nama Eleanor. Karena Castlebeck mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil spesial untuk Memphis, ia menduga bahwa Eleanor akan dijadikan mobil yang terakhir kali dicuri. Castlebeck kemudian mencari dan menemukan satu-satunya mobil Shelby tahun 67 yang ada di kota tersebut. Besok siangnya, Memphis mencuri mobil Shelby tahun 67 tepat saat para detektif muncul di tempat yang sama. Ini membuat para polisi mengejarnya. Dan di sini terjadi kejar-kejaran yang sangat seru dan sangat menegangkan. Saat sampai di jembatan, Memphis terhalangi karena telah terjadi kecelakaan. Jadi, ia mengendarakan mobilnya dengan sangat cepat dan membuat mobilnya ngajleng dari truk derek dan mendarat di sisi lain jembatan. Dia pun berhasil melarikan diri dari para polisi. Tidak lama kemudian, Memphis tiba di tempat barang rongsokan milik Kalitri. Tapi di sini ia terlambat selama 12 menit. Di sini Memphis pun meminta kompensasi karena ia hanya terlambat sebentar. Awalnya, Kalitri hendak memberikan kompensasi kepada Memphis. Tapi saat ia melihat mobilnya datang dalam keadaan rusak, ia membatalkannya. Ia kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghancurkan mobil tersebut dan membunuh Memphis. Nah, saat Memphis hendak dibunuh, Kip dan Atlee datang menyelamatkannya menggunakan mobil permuk. Memphis pun langsung pergi ke kantor Kalitri dan bersiap menghabisinya. Tapi kemudian Kalitri menembakkan pistol dan mengejarnya. Memphis pun bersembunyi. Di saat yang sama, Castlebeck yang sudah mengetahui permasalahan antara Memphis dan juga Kalitri datang ke kantornya. Nah, melihat kehadiran Castlebeck, Kalitri kemudian hendak menembaknya. Tetapi Memphis datang dan menendang Kalitri hingga ia terjatuh dari ketinggian dan tewas. Castlebeck merasa berhutang budi kepada Memphis. Jadi, Castlebeck pun membebaskannya. Sebelum pergi, Memphis memberitahukan kepada Castlebeck di mana letak kapal kontainer yang berisi penuh mobil curiannya. Di adegan selanjutnya, kita bisa melihat para kru yang sedang merayakan kebebasan mereka dengan pesta barbeque. Di sini, Kip menghadiahkan Memphis mobil Shelby tahun 67 yang sudah rusak, yang ia beli dari tempat rongsokan. Otto pun berjanji bahwa ia akan memperbaiki mobil tersebut hingga layak pakai. Memphis pun mengetes mobil tersebut dan mengajak Sway pergi bersamanya. Tetapi mobilnya mogok tidak lama setelah mereka pergi. Lalu film pun tamat.